Pemirsa, harga kebutuhan pokok umumnya memang mengalami peningkatan saat bulan Ramadan. Tahun-tahun ini peningkatan tersebut dirasa jauh lebih membebani masalah ekonomi warga karena kenaikan harga bersama dengan berbagai kebutuhan lainnya akibat naiknya pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Kenaikan harga sembako dirasa memberatkan bagi semua kalangan dan berikut penelusuran Agung Hardiansyah ke sejumlah pasar di Jakarta yang kami tayangkan dalam Jakarta Bicara. Memasuki bulan Ramadan, pemerintah hadir dengan berbagai kejutan. Bukan kejutan yang membahagiakan, melainkan berbagai kebijakan yang dinilai menambah beban ekonomi rakyat. Sebut saja keputusan PPN yang naik menjadi 11%. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari elektronik, properti, bahkan komoditas pangan. Meski tidak terdampak langsung akibat kenaikan PPN hingga mencapai 11%, nyatanya komoditas pasar ini mengalami lonjakan harga memasuki bulan suci Ramadan ini. Sebut saja cabai merah yang dulu awalnya dijual dengan kisaran Rp35 hingga Rp40.000, kini mencapai Rp60.000 dijual oleh sejumlah pedagang. Kemudian di luar bumbu, ini ada buah-buahan yang juga turut serta mengalami kenaikan harga. Contoh saja buah naga yang asalnya berada kisaran belasan ribu rupiah, kini bahkan mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Lepas dari buah, sayur, kemudian bumbu, daging yang ternyata sudah pasti naik. Daging sapi bahkan mencapai Rp150.000, padahal lebaran ini masih cukup beberapa pekan lagi. Daging ayam, lebih lagi dari harga Rp30.000, kini bahkan mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Bagaimana kemudian warga Jakarta menanggapi kenaikan komoditas harga pasar ini? Kenaikan harga sejumlah komoditas pasar ini membuat para pedagang sulit menjualnya. Pasalnya mereka harus bertahan pada tingkatan harga tertentu agar tidak ditinggal pelanggan. Sementara harga dari supplier yang terus meningkat membuat mereka sulit mendapatkan untung. Beli minyak kurang, biasanya belinya seperempat, belinya Rp5.000. Tambah nggak dapat duit. Yang jualan juga tambah kritis. Harapan saya kebesarnya pemerintah supaya kedepannya itu bisa menurunkan semua barang. Dari pertama harga minyak, bawang, sembako dan lainnya, termasuk daging dan ikan dan ayam ya. Dari harga kan mahal, jadi untuk belanja itu sekarang saya sedikit, nggak banyak. Karena dari pihak pembeli itu semua pada mengeluh karena kemahalan begitu, Bos. Bukan hanya sayur dan daging, harga kebutuhan pokok lain yang jelas kenaikannya begitu signifikan adalah minyak goreng. Pemerintah pun ambil langkah untuk mengurangi beban masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 selama 3 bulan untuk rakyat dengan kriteria tertentu. Namun, masyarakat nyatanya lebih memilih pemerintah menurunkan harga minyak ketimbang menerima BLT tersebut. Tolong Bapak Presiden, tolong minyak turunin. Minyak turunin? Iyalah. Kalau saya nggak butuh BLT itu yang 300, butuhnya semuanya distabilin. Ya minyaknya aja lah turunin. Kenapa? Kalau itu mah istilahnya ya kita bisa cari gitu ya. Ekonomi dikasih segitu doang. Tapi kalau turun kan langgeng. Sementara itu dari kacamata pengamat kebijakan publik, BLT ini juga dinilai bukanlah solusi jangka panjang. Kalau toh diberikan yang namanya bantuan subsidi kepada pemerintah masyarakat, itu kalau nggak salah jumlahnya total, kalau nggak salah saya hitung-hitung 22,5 juta loh itu, termasuk pedagang PKL itu ya. Itu berarti kira-kira kita memerlukan kalau 1 bulan itu kira-kira 2,25 triliun ya. Itu kalau 3 berarti antara 6,75 triliun, itu menjadi beban baru bagi APBN. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang perlu kita cermati, meskipun itu subsidi kepada masyarakat jatuhnya, tetapi masyarakat tetap digunakan untuk membeli minyak goreng dengan harga tinggi. Jadi pada akhirnya subsidi tadi juga untuk produsen minyak goreng. Aliran dana BLT yang diberikan kepada rakyat kurang mampu dan terdampak tingginya harga minyak juga perlu pengawasan ketat agar distribusinya tepat sasaran dan bisa bermanfaat. Dari Jakarta, Agung Hardiansyah, Andrianto, dan Agus Prasetyo, Agus melaporkan.